Baik anak-anak, kali ini kita masuk pada kegiatan inti untuk materi bela diri pencaksilat ya. Nah, untuk materinya kita nanti kan belajar untuk gerakan pertahannya. Jadi bertahan dari gerakan serangan-serangan. Nah, untuk silat itu sendiri nanti ada berbagai bentuk gerakan ya, yaitu nanti teknik serangan, kemudian bertahan, bandingan, dan kuncian ya anak-anak. Udah paham anak-anak? Nah, sebelum masuk pada materi, Bapak ada sedikit gambar ilustrasi terkait untuk materi yang kita bahas nanti ya. Yang pertama ini adalah gambar ya. Jadi karena materi kita hari ini bertahan, maka yang kita lebih fokusnya untuk gerakan yang bertahan ya anak-anak. Nah, ini yang pertama adalah gerakan yang bertahan. Yang ini gerakan untuk menyerang. Nah, ini gerakan apa anak-anak? Menyerang. Yang ini Bertahan. kenapa disebut bertahan? Belum tahu kan? Nah, ini untuk yang gambar pertama bisa dipegang dulu. Tahu apa? Yang perhatikan sekarang adalah gambar kedua, yaitu adalah gambar yang ini adalah yang Bertahan. nah, yang kedua adalah yang Menyerang. menyerang. Nah, kenapa disebut bertahan dan menyerang? Karena belum tahu ya. Nah, sekarang diamati kenapa itu disebut menyerang dan kenapa bertahan. Bisa diskusi dengan Yuel dan Bahaya. Nah, baik anak-anak, tadi kan sudah Bapak berikan dua gambar. Sekarang anak-anak coba berdiskusi ya, coba tanya jawab dengan temannya. Nah, yuk. Itu bertahan. Nah, itu Agak lama nggak apa sih? Baik anak-anak, tadi sudah dapat berapa ya? 4. Nah, setelah 4 tadi kan itu kan gambarnya kan tadi ada 2 kan. Nah, coba anak-anak lebih dikerucutkan lagi dari 4 tadi, coba diambil yang 2 saja. Kira-kira itu yang jawaban yang lebih menyerupai ke gambarnya tadi ya. Kira-kira jawabannya dikasih jawaban yang 2 ya. Udah paham anak-anak? Nah, tadi kan 4 kan. Nah, coba dari 4 itu dipilih 2 saja yang sesuai dengan gambar tadi ya. Nah, sekarang coba anak-anak cari yang dari 4 tadi kan. Anak-anak dari 4 kan tadi ya. Nah, coba cari yang paling benar ya. Nah, sekarang berdiskusi dengan temannya. Sudah diskusinya sudah anak. sudah. Nah, sekarang coba dari hasil diskusi tadi, anak-anak coba sudah mencari yang paling benar kan? Nah, sekarang coba anak-anak cari kesimpulan. Jadi kesimpulan itu kayak hasil diskusi tadi kan sudah dapat jawaban kan ya. Nah, sekarang coba anak-anak sampaikan kepada Bapak untuk yang setiap gambarnya tadi apa ya. Dimulai dari gambar yang pegang Joel. Ini menangkis dan yang ini menyerang. Ya, kemudian coba ya Ini bertahan, ini menyerang. menyerang. Nah, baik anak-anak, karena ini tadi sudah dapat jawabannya dari kesimpulan anak-anak, sekarang coba kita berdiskusi ya. Nah, Bapak akan coba sedikit membantu terkait dari gambar masing-masing tadi. Nah, baik anak-anak, kita mulai dari gambar yang pertama ya. Tadi apa? Menangkis, Yang ini? menyerang. Nah, menangkis, kenapa disebut menangkis? Karena ini menggunakan tangan. Nah, karena ini menggunakan tangan. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi bertahan dan menyerang. Nah, pertahanan menggunakan apa kira-kira? Menyerang.
ya mengelak ya. Nah, kenapa disebut mengelak? Udah paham anak-anak? Karena cuma gini. Ya, udah paham? Paham. Nah, sedikit Bapak jelaskan kembali lebih detail. Ini kenapa disebut tangisan? Lebih tepatnya kita menggunakan tangisan untuk menghindari serangan untuk menahan serangan dari lawan, karena diserang gunakan tendangan kan ya, kita ditendang. Nah, kita ditendang pada bagian sedikit atas. Nah, kita menghindari ini untuk agar tidak terjadi cedera itu kan. Kita menangis serangan tadi. Nah, kenapa kita menggunakan tangisan untuk menahan tendangan? Karena kira-kira apa? Kira-kira menghindar juga bisa kan? Mengelak juga bisa kan? Nah, kenapa? Udah paham belum? Kenapa kita menggunakan tangisan? Karena ya tadi ini karena kan ini tendangan itu sangat keras, sangat fatal gitu ya. Jadi jika kita mengenai badan itu kan mungkin akan sakit gitu. Maka kita menangis itu. Nah, mungkin saja kita bisa menggunakan mengelak itu kan. Tapi mengelak kan tidak ada pelindungan kan ya. Kita cuma menghindar. Nah, mungkin saja kan masih bisa kena kan itu kan ya. Nah, kita menggunakan tangisan lebih aman. Nah, untuk yang gambar kedua, ini tadi apa anak-anak? Bertahan. Nah, bertahannya menggunakan elakan. Nah, kenapa menggunakan elakan? Karena Nah, ya karena pukul. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan tangisan apabila kan tendangan kaki. saya ditendang. Karena ini cuma pukulan, mungkin ya bisa fatal, tapi tidak sefatal tendangan kan ya. Maka kita hanya menggunakan elakan ya, cuma menghindar. Ini. Coba ya, coba. Nah, kita itu mengelak ya. Jadi nggak pindah tempat. Nah, jadi kesimpulannya dari dua gambar tadi itu adalah dua cara pertahanan pada bela diri, lebih tepatnya pada tangisan dan elakan. Nah, sebenarnya pada pertahanan pada silat itu tadi tidak hanya dua ini saja anak-anak, itu masih banyak lagi. Kita bisa menggunakan hindaran, kemudian tangkapan. Nah, hindaran dan tangkapan mungkin bisa kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas dua pertahanan saja, yaitu tangisan dan elakan. Nah, udah paham anak-anak? Dah. Ada yang ditanyakan terkait gambar tadi? Pak, kalau kita mendapatkan serangan tendangan bisa tidak menggunakan elakan? Nah, baik anak-anak, gua akan jawab. Nah, untuk elakan itu sendiri kan digunakan untuk menggunakan serangan yang tidak begitu fatal ya. Jadi bisa kita cuma serangan yang misalnya agak mendadak gitu kan, kita cuma menghindar. Kemudian serangan yang tidak begitu keras mungkin ya, kayak pukulan yang mengarah ke kepala seperti itu kan tidak begitu keras ya, walaupun kena ya mungkin ya sangat fatal. Nah, saya sarankan untuk kita ketika kita serang tendangan itu kita menggunakan pertahanan yang sangat lebih aman ya. Misalnya kita menggunakan mungkin menghindar itu lebih tepatnya kita berpindah tempat, seperti lompat atau geser ke samping seperti itu ya. Nah, karena kenapa kalau tendangan kita ketika diserang tendangan itu menggunakan elakan kurang tepat itu karena kita tidak pindah tempat, cuma gini saja. Nah, sedangkan untuk serangan tendangan itu kan jangkauannya kan luas kan ya. Jadi ketika serang sampai segini kan bisa sampai kemana-mana gitu kan ya. Beda dengan tangan kan mungkin area lagi kecil ya. Jadi sarankan jangan gunakan elakan untuk serangan tendangannya. Udah paham anak-anak? Dah. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan inti untuk materi pencak silat pada gerakan pertahanan pada silat. Untuk pertemuan minggu depan kita menggunakan materi pertahanan yaitu menghindar dan tangkapan ya. Baik, terima kasih anak-anak.